Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Tim SAR gabungan temukan 11 korban meninggal dunia yang tenggelam dalam ritual laut di bibir pantai Payangan. Pencuri sepeda motor babak belur dihajar massa usai terciduk mencuri motor milik petani. Satlantas Polres Tanjung Pinang masih mendalami kecelakaan di Jalan Peralatan kilometer 7 Tanjung Pinang. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 11 korban tenggelam yang dinyatakan meninggal dunia di Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur pada Minggu 13 Februari dini hari. 13 korban lainnya berhasil diselamatkan. Korban terakhir yang berhasil ditemukan setelah 6 jam dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, yakni atas nama Saiful, warga Pancakarya, Kecamatan Ajung, Jember. Saiful merupakan salah satu peserta ritual di bibir pantai Payangan yang dilakukan 24 anggota Padepokan Tunggal Jati Nusantara Jember. Atas penemuan korban ini, sehingga total korban yang meninggal dunia sudah seluruhnya ditemukan dengan jumlah 11 orang. Selanjutnya, seluruh jenazah korban dibawa ke Puskesmas Kecamatan Ambulu, begitu juga dengan korban yang berhasil diselamatkan sebanyak 13 orang. Pada peristiwa ini, dugaan sementara para korban terseret ombak besar hingga ke tengah laut saat melakukan ritual di bibir pantai yang dilakukan pada dini hari. Sejauh ini Polres Jember masih memeriksa pengemudi kendaraan yang disewa rombongan dan para korban selamat. Selain itu juga menutup lokasi tempat terjadinya peristiwa tersebut. Untuk pantai wilayah TKP ini memang kita lakukan penutupan, namun di tempat yang lain sementara tetap dibuka, tapi tetap dengan pengawasan dari pihak yang berwajib. Jadi untuk warga supaya tidak terlalu mendekat ke arah bibir pantai. Yang terdata namanya 23, tapi infonya 24 yang satu belum terdata namanya, Pak. Seluruh jenazah yang sebelumnya berada di Puskesmas Ambulu dipindahkan ke Rumah Sakit Subandi Jember untuk dilakukan otopsi dan mengetahui secara pasti penyebab kematian para korban. Dari Jember, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Seorang pengendara sepeda motor ditemukan tidak bernyawa usai terperosok ke sungai sedalam 6 meter. Korban diduga tidak mengetahui adanya jembatan putus di Jati Baru, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Seorang pengendara yang diketahui berasal dari Rabangodu, Kota Bima, bernama Habib, ditemukan tidak bernyawa di bawah jembatan putus pada Minggu pagi kemarin. Berdasarkan informasi dari warga sekitar, korban awalnya dari arah timur Jati Baru hendak menuju arah barat Kota Bima. Diduga korban tidak mengetahui adanya jembatan putus, lalu terperosok ke sungai sedalam 6 meter dari atas badan jalan. Kejadian tersebut diketahui sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Korban sudah tidak bernyawa saat ditemukan oleh warga. Kejadian tersebut sontak menjadi perhatian warga sekitar yang ingin menyaksikan proses evakuasi korban dari atas jembatan. Korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, Polres Bima Kota masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan warga sekitar. Tim UTV mengabarkan. Aksi unjuk rasa menentang izin usaha pertambangan sebuah perusahaan di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada 12 Februari lalu mengakibatkan 1 korban jiwa. Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Rudi Sufahriyadi mengatakan, Polda Sulteng segera menyelidiki jika terdapat kesalahan prosedur atas tindakan kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa. Kapolda juga menyatakan pihaknya masih menyelidiki dugaan adanya provokator yang memicu terjadinya bentrokan
dengan memeriksanya ke Polres Parimo untuk memastikan kronologis kejadian tersebut. Pihaknya juga akan profesional dalam menangani kejadian ini dan mempertanyakan izin dari aksi unjuk rasa tersebut, serta menyelidiki apakah anggota kepolisian tidak bertindak secara profesional. Pihaknya akan bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Penindakan itu sudah dilakukan APP untuk terukur dan terarah ya sesuai dengan SOP yang ada di Polri. Namun demikian ternyata ada satu korban. Hari ini, sekarang ini saya akan datang ke sana melihat yang sesungguhnya terjadi bersama Kabid Propam. Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Tani Rakyat Tolak Tambang PT Trio Kencana memblokir jalan Trans Sulawesi di Desa Sine, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mutong, sejak pukul 12 waktu Indonesia Tengah hingga dini hari. Aksi tersebut berbuntut kericuhan saat massa melempari petugas dengan batu saat berusaha membubarkan kerumunan. Petugas berusaha membubarkan aksi dengan meriam air dan gas air mata, hingga dilaporkan seorang warga yang ikut dalam aksi tersebut meninggal dunia. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pencuri sepeda motor babak belur dihajar massa usai terciduk warga mencuri motor milik seorang petani di Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Minggu 13 Februari. Pada video viral yang beredar di media sosial, terlihat dua pelaku curanmor babak belur dihajar massa usai kepergok mencuri sepeda motor milik warga di Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Dua pelaku pria bernama Egi dan Rian dan satu pelaku merupakan seorang perempuan bernama Nuri yang kini masih diselidiki perannya. Diketahui Egi merupakan residivis kasus curanmor dan baru beberapa waktu yang lalu keluar dari penjara. Sebelumnya para pelaku berupaya kabur usai menggasak motor metik milik Andy. Awalnya korban hendak ke sungai dan memarkirkan kendaraannya di tepi jalan dengan kunci yang masih menggantung di motor. Mengetahui motornya dicuri, korban langsung berteriak sehingga warga berhasil menangkap para pelaku hingga digiring ke kantor desa setempat. Saat di kantor desa, pelaku menjadi bulan-bulanan warga, akibatnya dua pelaku alami luka lebam di bagian wajah. Petugas pun sempat kewalahan saat hendak membawa pelaku dari amukan massa. Saat ini para pelaku telah dibawa ke Polsek Cikusal guna diperiksa lebih lanjut. Muhammad Wahyu, UTV, mengabarkan. Kejaksaan Negeri Bintan telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan mafia tanah dengan dua orang tersangka ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk segera disidangkan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kasipidum Kejari Bintan, Gustian Juanda Putra ditemui Senin 14 Februari, membenarkan pelimpahan berkas perkara kasus dugaan mafia tanah tersebut. Dalam kasus ini, jaksa menetapkan dua orang tersangka, yakni Samsudin Lurah Tanjung Permai, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dan Ratu Aminah, seorang oknum notaris. Gustian mengatakan, perkara ini dijadwalkan akan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada Selasa 15 Februari 2022 mendatang. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen atas surat sempadan lahan warga dan diduga mendapatkan keuntungan berupa uang maupun lahan. Juga sudah kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari tanggal 2 Februari 2022 dan pada hari ini telah kita terima surat penetapan hari sidangnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 9 dengan Hakim Ketua Majelisnya Pak Boy Sailendra Sarjana. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV, mengabarkan. Sebanyak 1.301 kendaraan milik Dinas Pemerintah Kota Lok Sumawe masih belum membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini diketahui berdasarkan data Samsat daerah setempat. Dari jumlah total sebanyak 2.039 unit kendaraan dinas, baik roda 2 maupun roda 4 di pemerintah Kota Lok Sumawe,
di mana 63% diantaranya masih menunggak pajak. Menyikapi hal tersebut, pihak Samsat sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah kota Lok Sumawe untuk segera melakukan pembayaran. Kisaran besaran penunggakan pajak kendaraan juga bervariasi, mulai dari 2 tahun hingga 5 tahun. Kepala UPTD BPKA Wilayah 5 Lok Sumawe Haidir menyampaikan bahwa pihaknya sudah mulai mendatangi setiap kantor kecamatan dan memberikan sosialisasi kepada semua kepala desa dan semua pejabat yang memiliki kendaraan dinas. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan pendapatan asli daerah seperti di Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Pihaknya membuka edukasi dan membuka pelayanan bayar secara daring di tempat. Setiap harinya pihak Samsat akan mendatangi kantor kecamatan yang ada di wilayah Kota Lok Sumawe, yaitu Kecamatan Muara II, Blangmangat, Muara I, dan Kecamatan Banda Sakti. Kendaraan plat merah yang ada di Kota Lok Sumawe yaitu 2.039 unit kendaraan. Dari jumlah total tersebut yaitu sebanyak 1.301 unit kendaraan plat merah atau sebesar 63% itu menunggak pajak. Dengan rincian roda 2 yaitu 50%, 58% itu menunggak pajak. Sedangkan roda 4 itu 29% menunggak pajak. Haidir menyatakan kendaraan roda 2 yang digunakan oleh perangkat desa mendominasi penunggakan pajak jika dibandingkan dengan kendaraan roda 4. Haidir juga menambahkan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan layanan secara daring pada pengguna kendaraan plat merah. Dari Lok Sumawe Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Pinang masih terus mendalami kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor menjadi korban di Jalan Peralatan Kilometer 7 Kota Tanjung Pinang beberapa hari lalu. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Tanjung Pinang, AKP Imade Putra menyebutkan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan tersebut. Dalam kecelakaan lalu lintas tersebut diketahui korban atas nama Zulkifli warga Kabupaten Bintan. Dari hasil penyelidikan sementara, jika pengendara sepeda motor yang terlibat dalam laka lantas tersebut diduga tidak bisa mengendalikan kendaraan hingga akhirnya terjatuh. Menurut Kasat Lantas berdasarkan hasil visum kedokteran, korban diduga terlindas saat mengalami kecelakaan. Kendati demikian, Kasat Lantas mengaku belum dapat memastikan kronologis pasti peristiwa nahas tersebut. Sampai saat ini masih diduga karena hasil olah TKP untuk korban itu untuk terlindas itu sudah ada bukti terlindas. Hasil visum juga menyampaikan seperti itu. Tapi untuk realnya kejadian tersebut kita masih mencari saksi-saksi di TKP. Kasat Lantas menambahkan pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi dan menghimbau masyarakat yang melihat secara langsung kejadian itu agar dapat memberikan informasi kepada Satlantas Polres Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Pemirsa, video viral di media sosial memperlihatkan seorang pria di Malaysia menabung selama 3 tahun dengan menggunakan celengan bambu untuk biaya pernikahannya bersama sang kekasih. Video viral tersebut dibagikan oleh akun TikTok bernama @paansap hingga ditonton lebih dari 1,4 juta views. Inilah video unggahan yang dibagikan oleh akun TikTok @paansam pada Kamis 3 Februari lalu yang telah ditonton lebih dari 1,4 juta views. Terlihat seorang pria membelah bambu yang berisi uang hasil menabung untuk biaya pernikahan. Diketahui pria tersebut bernama Muhammad Farhan Samsudin berusia 25 tahun. Pria asal Malaysia ini menabung uang kertas 10 ringgit Malaysia atau Rp3.500 setiap harinya sejak 2019 dengan menggunakan 6 celengan bambu. Dalam video unggahannya, ia dibantu keluarganya menghitung jumlah uang yang dikumpulkan selama 3 tahun untuk biaya pernikahan. Terlihat Farhan dan keluarganya menghitung uang sambil bernyanyi bersama. Berkat pengorbanannya tersebut, Farhan berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp9.000 Malaysia atau 30,9 juta rupiah.
Farhan sendiri berprofesi sebagai guru pendidikan agama Islam di salah satu sekolah di Permatang Buluh, Kedah, Malaysia. Ia mengaku mulai menabung saat berencana menikah dengan pasangannya yang bernama Nurul Hanani Patin yang berusia 1 tahun lebih muda. Warganet kagum dengan pengorbanan dan usaha Farhan dan memberikan doa untuk kedua pengantin. Farhan dan Nurul akhirnya menikah pada 2 Februari lalu. Tim UTV mengabarkan. Pembalap Repsol Honda Pol Espargaro berhasil mencatat waktu tercepat pada tes pramusim hari ketiga MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 13 Februari. Dengan menunggangi motor RC 213V, pembalap asal Spanyol tersebut mencatatkan waktu tercepat pada tes pramusim MotoGP hari ketiga di sirkuit Mandalika. Pol Espargaro membukukan catatan waktu 1 menit 31,06 detik, unggul 0,014 detik, dibandingkan pembalap Yamaha Fabio Quartararo yang berada di posisi kedua, serta lebih cepat 0,325 detik Alex Espargaro yang mengisi urutan ketiga. Sementara itu, Luca Marini yang menjadi pembalap tercepat di hari kedua tes pramusim MotoGP yang sempat menorehkan waktu terbaik, yakni 1 menit 31,289 detik. Kini harus puas duduk di posisi ke-12 dengan selisih 0,605 detik dibandingkan Pol Espargaro. It's just one lap in a test. It's good because it shows the high potential of our bike in one lap, which it was something that we also needed to improve from last year, seeing how fast the Ducatis are in one lap. But the most important is the pace. We have the pace, the bike is working well. Tes pramusim hari ketiga ini menandai berakhirnya rangkaian 3 hari tes pramusim di sirkuit Mandalika yang akan menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022 pada 20 Maret mendatang. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Saudara, mural Presiden Joko Widodo bersama kepala negara yang tergabung dalam G20 menghiasi dinding kawasan pertokoan di Solo, Jawa Tengah. Lukisan dinding atau biasa disebut mural terlihat di kawasan pertokoan yang ada di sekitar perempatan Nonongan, Jalan Selamat Riyadi, Solo, Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir ini. Mural raksasa ini menampilkan Presiden Joko Widodo yang tengah mengenakan pakaian adat suku Baduy, lengkap dengan telekung atau ikat kepala dan tas koja. Selain itu, ketika malam tiba, tepatnya saat pertokoan mulai menutup pintu bergulung mereka, maka akan ada pemandangan yang kembali berbeda. Karena ternyata terlukis sejumlah pemimpin negara yang tergabung dalam Forum Kerjasama Multilateral 19 Negara Utama dan Uni Eropa atau G20, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Yang menarik, semua juga mengenakan pakaian adat Baduy yang berwarna hitam dan putih, walaupun tetap tidak menghilangkan identitas negara asal masing-masing. Mural tersebut sebagai bentuk kepedulian Indonesia selaku tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang dilukis para perupa yang tergabung dalam program Solo is Solo yang bekerja sama dengan seniman Sardono W. Kusumo. Dipilihnya pakaian adat Baduy karena melambangkan kesederhanaan dan kelestarian alam yang dirasakan cocok dengan tema pertemuan G20 yang mengangkat isu lingkungan. Kita terhadap lingkungan lah lebih mengutamakan itu. Jadi dari kesederhanaan, sosok-sosoknya itu, dan memang warga Baduy juga menghormati tentang lingkungannya gitu, menjaga lingkungannya tetap alami dan bersinergi sama makhluk. Indonesia secara resmi memegang presidensi G20 selama 1 tahun penuh, mulai 1 Desember 2020 hingga KTT G20 November 2022. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah G20. Dari Solo, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak memperketat pengawasan pada ratusan sarana distribusi obat dan makanan, termasuk pusat pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat.
Mulai semester 1 tahun ini, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak mulai melakukan pengetatan pengawasan pada 391 sarana distribusi obat tradisional pangan dan kosmetik, serta alokasi hasil produksi yang beredar di rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Dari hasil pemeriksaan sementara, 81% atau 316 sarana distribusi masuk dalam kategori memenuhi persyaratan. Sementara lebih dari 19% atau 115 sarana dinyatakan belum memenuhi ketentuan, sehingga seluruh barang bukti dilakukan penyitaan dan pemusnahan. Hasil temuan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak dari operasi pengawasan terhadap 115 sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya adalah produksi tanpa izin edar, yang tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan. Kita melakukan pengawasan terhadap 391 sarana, ya, termasuk juga sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, ya, klinik. Dari 391 itu 316 memenuhi ketentuan, yaitu sekitar 81%, dan masih ada sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sekitar 115 sarana. Menurut Fauzi, sebagai daya dukung Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan pada pemberantasan narkotika di Kalimantan Barat, pihaknya juga melaksanakan pengujian pada 1.415 sampel narkotika dari hasil penindakan oleh pihak kepolisian serta Badan Narkotika Nasional. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.